Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Setelah dua video sebelumnya kita belajar tentang VLOOKUP dan index match. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai count, counta, COUNTIF, dan COUNTIFs. Apa sih itu? Count itu digunakan untuk menghitung jumlah sebuah data berupa data angka ya. Setelah itu counta itu digunakan untuk menghitung data berupa angka, bisa berupa teks, karakter tertentu, boleh. Artinya di counta ini bisa semua. Kalau COUNTIF itu kita menjumlahkan data dengan syarat tertentu, tapi cuma bisa menggunakan satu syarat, itu COUNTIF ya. Dan selanjutnya COUNTIFs, sesuai ifs-nya di belakang, itu digunakan untuk menghitung data tertentu berdasarkan beberapa syarat. Boleh menggunakan beberapa syarat atau boleh menggunakan beberapa kondisi tertentu. Nah, di sini saya sudah buatkan soal. Misalnya kita disuruh untuk mencari data-data berikut ini. Misalnya kita disuruh oleh atasan kita, atau kita ada keperluan tertentu untuk mengetahui data jualan kita misalnya. Data ini kita nanti akan gunakan data ini. Data ini juga sudah saya sediakan di deskripsi video. Dan saya harap teman-teman sebelum mengikuti video ini, teman-teman download dulu file ini biar kita bisa latihan bersama. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, kita lanjut saja ke soalnya. Misalnya kita disuruh untuk mencari jumlah order ID. Kita diminta untuk mengetahui berapa sih jumlah order ID dari data ini. Berapa sih jumlahnya ini, order ID-nya. Di sini kita bisa gunakan dua rumus, bisa menggunakan count karena ID ini data berupa angka. Count, jangan lupa diarahkan mouse-nya ke sini, kursornya ke sini maksud saya, di sel ini kita blok semua ke bawah, blok sampai di titik terbawah. Setelah itu jangan lupa untuk kunci rumusnya. Saya selalu menggunakan ini. Jangan lupa untuk tekan F4 atau F4 untuk mengunci rumusnya. Oke. Enter, dan kita tahu bahwa di data ini ada 100 order ID. Di sini ya kelihatan count 100. Setelah itu teman-teman bisa gunakan count saja. Oke, boleh count. Namun misalnya kita ingin mencari, saya tulis ini, misalnya kita ingin mencari jumlah dari item type di sini, kita gunakan count. Kita gunakan count ya, count. Jangan lupa dikunci rumusnya. Oke. Apa yang terjadi? Jumlahnya 0. Karena dia tidak bisa, kalau count itu tidak bisa menjumlahkan data yang berupa teks begini. Dia cuma bisa menggunakan yang dia cuma bisa menghitung yang ini, yang datanya berupa angka atau number. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk cari berapa sih jumlah dari region Asia di data ini. Dari kolom ini, berapa sih jumlah region Asia di sini? Kita akan cari. Kalau begitu kita akan gunakan rumus, karena kita cuma satu kondisi di sini, cuma kita disuruh untuk cari satu kondisi, yaitu regionnya Asia, maka kita gunakan rumus COUNTIF. Setelah itu kita blok di sini ke bawah. Jangan lupa dikunci rumusnya. Tulis di sini koma. Setelah itu kondisinya jadi apa? Asia. Jangan lupa ditutup kurung. Enter. Oke, kita dapatkan 11. Setelah itu kita disuruh untuk cari berapa sih jumlah region Asia dan country-nya Indonesia. Oke. Jadi kalau sudah begini, sudah lebih dari satu kondisi, kita gunakan COUNTIFs. Jangan lupa. Kalau mau autocomplete rumusnya, teman-teman tekan tab saja, tab. Oke. COUNTIFs kita cari di kolom region.
Setelah itu jangan lupa dikunci rumusnya, koma, kondisinya apa, kita disuruh untuk cari yang region Asia dalam tanda petik. Setelah itu kita cari yang negaranya Indonesia di kolom country. F4, tulis di sini Indonesia merdeka, Indonesia saja ya. Kalau Indonesia merdeka nanti tidak muncul di sini. Oke. Selanjutnya kita akan disuruh lagi untuk mencari berapa sih jumlah dari data sales ini, berapa sih yang ada di region Asia, yang country-nya Indonesia, dan yang sales channels-nya online. Jadi kalau begitu yang lebih dari satu kondisinya kita bisa gunakan count ifs. Setelah itu kita cari yang di regionnya itu, jangan lupa diblok semuanya, dikunci rumusnya juga, tulis di sini koma dalam tanda petik Asia. Setelah itu kita disuruh juga untuk mencari yang negaranya Indonesia. Negaranya Indonesia, blok saja ke bawah yang di kolom negara atau country. Setelah itu kita koma, setelah itu tulis dalam tanda petik Indonesia. Kemudian satu lagi di kolom sales channel kita blok juga, jangan lupa dikunci rumusnya. Setelah itu tulis yang online. Oke, jangan lupa ditutup kurungnya. Nice. Nah, di sini kita tahu bahwa jumlah dari data ini, dari jumlah order ID di data ini, data sales ini adalah 100. Kemudian yang di region Asia itu ada 11, yang di region Asia dan negara Indonesia itu ada 6. Kemudian yang region Asia dan di negara Indonesia serta sales channel-nya online itu cuma 2. Nah, selanjutnya kita disuruh, misalnya kita disuruh untuk mencari data sales channel baik yang online maupun offline dari setiap region ini. Sama seperti di atas, kita gunakan rumus count ifs karena lebih dari satu kondisi. Count ifs, jangan lupa di tab saja. Count ifs, kita cari yang di kolom region. Di region, jangan lupa dikunci rumusnya. Setelah itu kita ini kita pakai referensi sel saja ya. Kita pakai referensi sel di sini. Klik saja ini. Setelah itu jangan lupa koma. Setelah itu kondisi kedua kita disuruh untuk cari sales channel yang online. Oke. Blok di sini. Jangan lupa dikunci rumusnya. Setelah itu kita cari yang sales channelnya online. Sales channel online teman-teman bisa tulis begini saja, online. Oke, dapat ya 7. Namun akan lebih bagus juga bila kita sudah punya salesnya di atas, sales channels di kolom di sel online ini, kita bisa klik saja sini. Namun untuk menggunakan referensi ini, karena referensinya kita akan langsung tarik ke bawah nantinya, referensi rumusnya, kita jangan lupa untuk mengunci rumus ini, mengunci selnya. Oke, dan boleh kita ke bawah. Bagaimana kalau kita tidak kunci di sini? Kalau kita tidak kunci di sini, maka ini boom 0. Karena referensi datanya dia akan ambil di sini. Sedangkan yang kita maksud di sini adalah yang online. Sedangkan di sini dia ambil yang angka 7 untuk kondisinya di syarat yang kedua ini. Sedangkan kita mau yang online. Jadi supaya online di atas ini tidak bergerak-gerak, kita pakai referensi sel yang absolut. Saya sudah jelaskan di video pertama ya kalau itu ya, referensi sel yang absolut. Oke. Atau kita blok saja ini ke bawah. Oh, belum ya. Kita belum ubah di sini ya. F4. Oke. Selanjutnya kita cari yang offline. Count ifs, count A lagi. Rindu count A ya. Count ifs. Count ifs. Setelah itu kita cari yang regionnya Asia. Region Asia, bukan region Asia ya. sorry, kurang fokus. Di sini kita cari sesuai region ini. Region
Setelah itu kita ke referensi sel yang sales channel, jangan lupa dikunci rumusnya. Setelah itu kita di yang sales channelnya offline, jangan lupa ditekan F4 biar tidak bergerak-gerak. Kenapa di sini kita tidak kasih absolute? Itu karena supaya nanti referensinya dia mengikut ke sini. Jadi dia akan berubah-ubah. Dia akan sesuai dengan negaranya, regionnya maksud saya. Sedangkan di sini kita akan tetap pakai yang ini. Itu namanya referensi sel yang relatif. Ini relatif, referensi sel yang relatif akan mengikuti rumus. Sedangkan ini yang absolut sehingga dia tidak bergerak. Tetap referensinya tetap ke sini. Oke. Dan ini sudah kita dapat datanya, ada 100. Ya, 100. So, misalnya kita ingin tahu jumlahnya di sini 100. Nah, 100. Jadi kalau 100 berarti sudah cocok ya dengan jumlah order ID di atas ini. Mau dipastikan juga di sini, misalnya kita klik bahwa ini ada 100. Oke. Berarti sudah cocok datanya. Nah, sampai di sini saja teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman. Apabila teman-teman juga ada request materi, ada pertanyaan mengenai Microsoft Excel, boleh diajukan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membantu teman-teman semampu dan sebisa saya. Terima kasih teman-teman. See you.